Para sahabat sebangsa dan setanah air, kita sering mendengar para politikus di negara kita ini bila berbicara tampak seolah dia memperlihatkan dirinya seorang politikus ulung. Salah satu istilah yang sering mereka ucapkan, terlebih seperti sekarang mendekati pemilu, yaitu politik itu sangat cair. Terkadang konteks yang bersangkutan ketika berkata terkesan sembarangan, terlebih bila sudah mentok ketika memberi sebuah jawaban. Sangat tampak di negara kita ini banyak politikus karbitan, dan dengan sombongnya dia menempatkan dirinya sudah seperti seorang politikus kawakan. Tingkah-tingkah politikus karbitan seperti inilah yang sering menyusahkan masyarakat karena selalu menimbulkan kebisingan yang tidak perlu. Para sahabat sebangsa dan setanah air, koalisi terbentuk karena kesepakatan-kesepakatan beberapa partai. Mereka bersepakat ingin menatap negara ini pada satu titik capaian yang akan diraih dengan pemilu yang akan dilakukan. Berangkat dari bekal wawasan bernegara dan penyelenggaraan negara yang dimiliki masing-masing anggota koalisi, mereka mempelajari titik awal injakan mereka, serta melihat kelebihan dan kekurangan tiap anggota koalisi. Akhirnya, mereka membuat sebuah formulasi untuk menghadapi pemilu yang akan mereka jalani. Inilah sebuah proses normal terbentuknya sebuah koalisi seperti yang dilakukan KIB dan KIR. Jadi, hanya sebuah ide gila lah yang membentuk sebuah koalisi dengan tujuan merubah sebuah negara. Ide yang mungkin timbul hanya berdasarkan romantisme yang terjadi satu abad yang lalu, tepat nanti tahun 2024. Sebuah romantisme yang berdasarkan ingin membangkitkan sebuah peristiwa gagal dan sudah punah. Para sahabat yang saya hormati, kemunculan koalisi adalah sebuah hal yang baik dan harus dihormati. Pemunculan kandidat capres juga sangat baik dan harus dihormati. Bila di dalam sebuah koalisi masih ada tarik-menarik sehingga belum dapat memunculkan capres atau cawapres, itu juga hal yang normal karena memang berkaitan dengan perolehan kursi di parlemen. Bila partai koalisi memilih capres dari luar mereka dengan mengambil tokoh independen dari luar, itu juga baik. Bila partai koalisi memandang perlu mengambil dari partai lain yang bukan kader koalisi, juga sangat baik karena memperlihatkan kejujuran sebuah partai dikarenakan belum mampu memunculkan kader berlevel presiden. Sebuah sikap yang sangat saya hargai karena menyandang predikat presiden memang tidak mudah. Jadi hanya kebodohan orang partailah yang menganggap itu sebuah ketidakpantasan, apalagi disebut pelanggaran. Kader memang milik partai tertentu, tetapi jangan pernah menghalangi orang lain atau organisasi atau koalisi yang tidak atau belum diikutinya untuk mencalonkan kader partainya. Berbahagialah dan berterima kasihlah dengan tulus bahwa kader Anda masuk di layar atau radar partai lain. Jangan memiliki pemikiran
akan mengacak-acak proses internal partai Anda. Peristiwa itu tidak akan terjadi bila partai Anda sudah satu komando. Justru fenomena itu bisa menambah inputan dan memperluas kacamata wawasan sebuah partai yang memperlihatkan sebuah kenyataan bahwa dari kacamata orang luar ada kandidat partai Anda yang memenuhi syarat menjadi capres. Catatlah itu. Para sahabat yang saya hormati, dunia politik kita sangat sering saya katakan adalah rimba raya. Sama seperti sebagian besar kelakuan para pejabat dan aparat di negara kita ini sangat sulit untuk dibenahi. Ini memperlihatkan bahwa kita sebenarnya krisis mentalitas. Dibutuhkan lebih banyak lagi orang gila untuk membenahi kegilaan yang sudah mengakar dalam. Negara kita memiliki banyak undang-undang, aparat, komisi, instansi yang berperan untuk meregulasi dan sekaligus bisa juga berperan sebagai wasit. Tetapi semua mandek karena memilih membiarkan. Terlebih mendekati 2024, sebagian besar sebenarnya sudah berhenti bekerja dengan loyal dan cenderung sekedar makan gaji buta. Memang sangat sulit mencari pejabat bila berlatar belakang sekedar kontrak politik. Tidak bisa diharapkan sebuah profesionalisme. Kita bisa melihat betapa bobroknya mentalitas banyak pejabat akhir-akhir ini. Ini terjadi di semua lini. Contoh nyata bisa kita lihat di seputaran kita. Fenomena di awal Jokowi menjabat, sirine pejabat hampir tidak terdengar di jalan. Tetapi akhir-akhir ini mereka menjadi raja jalanan. Bahkan bisa jadi istri seorang camat atau lurah belanja ke pasar juga dikawal polisi dengan full sirine. Dengan gagahnya, motor sang polisi meliuk-liuk menyisihkan pengendara lain di jalan raya. Begitu juga dengan banyaknya para pengendara moge yang bila dilihat dari cara mereka berkendaraan, sudah pasti tidak ada yang lolos ujian SIM. Mungkin polisi sadar mereka tidak lolos ujian, jadi perlu dikawal. Di samping itu, polisi sangat meyakini kepentingan para pengendara moge itu lebih vital daripada pengendara lain. Saya tertawa sedih ketika melihat seorang politisi muda mengatakan, cara tiap orang menyalurkan hobi atau mengisi waktu bermacam-macam. Salah satunya minum kopi. Seperti itu juga yang terjadi dengan pilihan pada moge. Sayang, politisi tolol seperti ini tidak bisa melihat di sisi mananya yang sama antara para pengendara moge dengan minum kopi. Itu baru bisa disamakan bila yang minum kopi menyiramkan kopinya ke muka setiap orang. Saya ingin suatu saat politisi tolol seperti ini bisa semakin cerdas. Ada lagi parade militer jalanan. Begitu hiruk pikuk di jalan, entah dari kopral sampai jenderal, semua sibuk dengan sirine dan lampu yang sangat menyilaukan dan membahayakan orang lain. Seolah memperlihatkan kegentingan perang sudah di depan mata. Sekalipun kalau dicari beritanya di TV tidak akan pernah ada. Belum lagi gaya tengil orang-orang kaya, setengah kaya, dan mobil-mobil berlambang RF. Ditambah sebuah kegilaan ambulans yang ngoeng-ngoeng tetapi keneknya angkat kaki di dashboard.
dan mobil ambulansnya penuh asap rokok. Mau kemana bangsa ini? Apakah polisi sedemikian sibuk sehingga sedemikian banyak kejadian seperti ini dibiarkan? Sebaiknya para pamen Polri kembali ke habitatnya untuk mengontrol kinerja bawahannya. Jangan semua sibuk di depan TV jadi jubir. Bisa jadi seorang maling ayam nanti yang konvers adalah seorang kombes. Marilah kita sudahi semua kerusakan ini. Jangan berlindung dengan istilah oknum, kecuali mayoritas anggota Anda bernama oknum. Militer dan Polri harus jauh lebih disiplin daripada masyarakat. Harus menjadi patron, jangan terbalik. Kapolri dan Panglima TNI harus merespon kebisingan yang terjadi. Panglima tertinggi Anda berdua sudah memberi contoh. Perhatikanlah itu. Jabatan Anda ditentukan oleh Panglima tertinggi, bukan oleh pemilu. Jadi, jangan terpukau pada pemilu. Memanglah dampak kebrutalan cara berpolitik kita terpeta dengan jelas di banyak aspek. Sangat diharapkan ke depannya penindakan tegas terhadap aparat dan pejabat. Kita tidak kekurangan peraturan, tetapi kekurangan integritas. Jangan-jangan ketika menandatangani fakta integritas ketika hendak menjabat juga dilakukan dengan menyuap. Sungguh sangat miris. Para sahabat sebangsa dan setanah air, dua koalisi normal sudah terbentuk, KIB dan KIR. Ini sangat baik. Bila kita melihat hasil pemilu 2019, maka dimungkinkan dimunculkan satu buah lagi koalisi di luar PDIP. Untuk yang satu buah lagi, saya sama sekali tidak tertarik membahasnya, sekalipun tidak bisa diabaikan. Koalisi ini di mata saya hanya akan merusak seluruh partai pendukungnya. Dan kita semua harus berusaha keras, jangan sampai merusak tatanan kebangsaan. Kerusakan sampai level negara hanya bisa terjadi bila NU digembosi habis-habisan. NU harus konsolidasi terhadap kemungkinan ini. Bila NU bobol, setengah kekuatan Republik akan bobol juga. Perlu bersikap berhati-hati pada beberapa para ex dan calon ex pejabat Presiden Jokowi. Akhir masa jabatan Jokowi semakin dekat dan semakin terlihat mereka mulai muncul yang selama ini tidak terlihat di permukaan selama mereka menjabat. Mungkin ini diakibatkan kekuatan intelijen Jokowi, sehingga para politikus berjubah kelicikan apapun ketika masuk menjadi pejabat Jokowi menjadi tidak berkutik. Ini mungkin yang menimbulkan sakit hati, karena tidak bisa berbuat banyak untuk berkoar-koar, karena dia dituntut untuk bekerja. Oleh karena itu, setelah tidak menjabat, kebanyakan mereka menjadi oposisi, atau lebih tepat dikatakan kembali ke habitatnya. Yang sebelumnya mungkin tokoh intoleran, ketika berakhir jabatannya akan kembali seperti itu lagi, bahkan mungkin lebih ganas. Karena terkekang di zaman Jokowi. Bertambahnya umur semakin uzur tidak menjamin bertambahnya wawasan bernegara, sekalipun turut sebagai penyelenggara negara. Harus kita akui, terlalu banyak cacat dalam mengangkat pejabat publik di negeri ini. Bisa jadi, memang masih di sini level mentalitas kita.
mentalitas tawar-menawar. Tokoh-tokoh seperti inilah nanti yang akan berkumpul, menambah kekuatan sebuah koalisi yang gila, yang menggoyang negara tercinta ini. Dari titik inilah, saya sangat mengharapkan kekuatan generasi muda menjaga stabilitas negara. Para generasi muda tidak boleh lagi hanya sekadar menonton, tetapi harus bertindak tegas dan bahkan harus mampu membawa Indonesia menjadi negara maju. Karena dasar pijakan kita menjadi negara maju sudah tersedia. Rebutlah itu melalui pemilu. Jangan biarkan negara ini tercabik-cabik. Para sahabat sebangsa dan setanah air, integritas adalah sebuah sikap yang memperlihatkan seseorang masih tetap dianggap orang lain sebagai seorang manusia. Dia tidak akan seperti anjing atau babi yang memakan muntahannya sendiri. Bahkan, karakter seperti ini sebenarnya tidak perlu dituangkan dalam secari kertas bermaterai yang bernama Fakta Integritas. Integritas itu langsung terlihat merupakan perbawa seseorang, bukan perbawa sebuah kertas yang tidak akan pernah bermakna. Dunia politik kita sangat perlu dibenahi melalui mentalitas kader partai. Bila kader partai baik, maka pengamat politik juga akan mengeluarkan analisis yang baik. Jangan terjadi lagi manusia menjadi pemangsa terhadap sesamanya, karena mereka memegang slogan politik yang brutal. Sebagai contoh, tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan abadi. Slogan-slogan seperti inilah yang ditanamkan di benak para politikus muda dan menjadi contoh buruk bagi generasi muda, dan diperhalus menjadi sepotong kalimat. Politik itu cair, bisa berubah sekedipan mata. Sungguh menyedihkan. Kalimat warisan seperti ini tidak berlaku di negara yang warganya memiliki harga diri yang kuat. Ini bisa kita ketahui dengan adanya budaya harakiri di Jepang, dengan membenamkan katana di lambung, atau menembakkan revolver di pelipis seperti di Amerika, atau menggores stiletto di urat nadinya seperti di Italia. Dahulu, bangsa kita ini bisa jadi lebih besar harga dirinya dibanding negara-negara yang saya sebut di atas. Istilah perang tanding, 1 lawan 1, baik dengan tangan kosong, dengan keris, parang, golok, atau dengan senjata sabit, sangat terkenal di zamannya. Perbedaannya, bila di negara lain budaya seperti itu masih melekat kuat, sekalipun berubah bentuk menjadi budaya mundur dari jabatan. Sayang, perubahan seperti ini tidak berlaku di negara kita. Yang terjadi adalah cengengesan dan dadah-dadah bila tertangkap. Bahkan, kalau perlu, dengan mengorbankan orang lain. Mengapa di negara kita bisa terjadi seperti itu? Ini disebabkan di negara kita hampir tidak pernah korupsi dilakukan seorang diri. Selalu melibatkan satu truk orang. Artinya, kerusakan mentalitas kita sudah merata. Sikap tenang dan santai para koruptor dikarenakan dia menyimpan kartu truf orang lain, sehingga dia juga yakin dia dihukum tidak akan lama. Kartu truf ini jugalah yang membuat sulitnya menangkap orang yang sekalipun sudah terang benderang kasusnya. Politik saling menyandera. Mata rantai pembiaran seperti inilah PR atau pekerjaan rumah untuk generasi muda. Para sahabat yang saya hormati,
Manuver-manuver dalam berpolitik yang cantik sangat menarik untuk diikuti. Yang memuakkan adalah politik yang sudah kampanye kemana-mana karena tidak memiliki rasa malu. Pembiaran seperti ini terjadi dikarenakan manusia-manusia yang berfungsi sebagai wasit masih melihat situasi. Ada keuntungan atau tidak dari pembiaran yang dilakukannya. Sungguh sangat menjijikkan. Manuver-manuver cantik anggota KIB sangat menarik untuk ditonton. PAN bermanuver menyuarakan Ganjar, Erik. P3 sepertinya bermanuver dengan Ganjar, Prabowo. Sementara Golkar tampak santai dan tersenyum simpul. Golkar memperlihatkan kekokohannya dalam berpolitik melalui kunjungan partai-partai lain di luar KIB. Yang jelas, Golkar sudah memperlihatkan posisi mereka di panggung perpolitikan dengan melemparkan sebuah permintaan yang sederhana di KIB, yaitu Airlangga sebagai capres. Itu sudah lebih dari cukup bagi partai dan koalisi lain untuk menghargai dan mengartikan permintaan yang sederhana itu, dan selanjutnya bisa memposisikan Golkar dengan baik bila merasa memiliki capres yang bisa dipertimbangkan oleh Golkar. Uang tidak berguna disodorkan bagi Golkar. Mereka termasuk partai yang kaya. Golkar juga bukan partai ecek-ecek yang bisa disodori angin sorga. Golkar dikuasai kalangan politisi, pebisnis, akademisi, dan teknokrat yang berdiri di alam nyata, bukan di alam mimpi. Jadi, sangat sia-sia bila bertandang ke Golkar dengan berbekal iming-iming mimpi indah. Sungguh elegan sikap Golkar. Mudah-mudahan mereka bisa mempertahankan identitasnya ini. KIR sendiri juga sudah mencalonkan Prabowo sebagai capres. Yang jelas tampak seperti ada keengganan Gerindra untuk menempatkan Cak Imin sebagai cawapres. Memang pasangan Prabowo dan Cak Imin boleh dikatakan tidak memiliki nilai jual yang berarti. Para sahabat yang saya hormati, keempat nama di atas, Ganjar, Airlangga, Prabowo, dan Erik, memang adalah 4 nama yang saya kerucutkan di video-video saya. Bila saya ulas ulang video saya yang lalu-lalu, saya mengkondisikan situasi negara pada 2 sisi. Yang pertama, sisi yang memperlihatkan tren situasi negara akan terganggu pada 2024. Dan yang kedua adalah sisi negara yang stabil. Bila posisi negara terganggu, saya memilih pasangan Ganjar dan Airlangga, pasangan yang kuat, untuk menghadapi kemungkinan pasangan yang merusak situasi negara. Kekuatan akan maksimal apabila Prabowo dengan Gerindranya serta Cak Imin dengan PKB-nya ikut bergabung mendukung pasangan Ganjar Airlangga. Sebuah hal yang sulit sebenarnya untuk meminta Prabowo legowo. Padahal ini injury time baginya untuk memberi atau meluangkan waktunya membesarkan Gerindra. Sekali lagi, seperti prediksi saya ragu Prabowo mau. Bila Prabowo tidak mau, opsi keduanya adalah Ganjar dan Prabowo. Ganjar dan Prabowo adalah pasangan yang paling kuat dari seluruh kandidat manapun. Hanya saya harus berkata jujur, usia Prabowo sudah sedemikian tinggi, sangat menyulitkan, sekalipun dia seperti memberi isyarat masih mampu naik pesawat tempur. Tetap itu tidak bisa dipakai sebagai acuan
untuk mengurus negara yang membutuhkan pemercepatan pembangunan. Karena ke depan, seorang cawapres tidak bisa hanya jaga gawang. Bila situasi negara memang krusial, pasangan Ganjar dan Prabowo adalah pilihan utama. Hitung-hitung, memposisikan Prabowo sebagai Bima untuk menjaga Yudhistira, sekaligus menggenapi dalam tanda kutip kalau ada janji Mega kepada Prabowo di pemilu yang silam. Di sini, Prabowo harus mau sebagai cawapres karena logika berpolitiknya seperti itu, sehingga bisa diterima nalar orang banyak. Prabowo harus sadar juga, PDIP bukan partai yang anggotanya hanya berbaju merah saja, tetapi begitu luas segmen simpatisannya dan sebenarnya itu lebih dominan. Ditambah, sebagian besar masih belum lepas dari realita yang bernama Orde Baru. Sisi yang kedua adalah bila situasi negara stabil. Sisi inilah yang harus bisa diciptakan generasi muda ke depannya. Bila ini terjadi, maka generasi muda bisa dengan tenang menjalani kehidupan bernegara dengan banyak pilihan. Dalam situasi seperti ini, Ganjar dapat dipasangkan dengan banyak tokoh muda lainnya. Yang paling terlihat saat ini adalah dengan Erik. PDIP sendiri adalah partai yang paling berbahagia, dikarenakan ada kadernya yang disukai oleh banyak partai lain. PDIP sudah bisa melangkah dengan lebih pasti. Bisa dengan cara berkoalisi besar dengan KIB dan KIR, dengan berbekal interseksi yang sudah terlihat. Jadi, sebisa mungkin PDIP menghindari koalisi dengan partai lagi, melainkan koalisi yang lebih bermartabat, yaitu berkoalisi dengan koalisi yang sudah ada. PDIP sebagai partai besar jangan melakukan blunder dengan berkoalisi dengan partai yang sudah memiliki koalisi. Sekalipun hal itu dimungkinkan, tetaplah tidak elok, sehingga wibawa seluruh partai di Indonesia tetap terjaga. Inilah langkah catur yang sesungguhnya diperpolitikan, dengan turut menjaga integritas partai lain, dengan berbekal wibawa partai yang sudah dimilikinya. Inilah arti politik itu cair, dengan tetap tidak mengabaikan komitmen. Kecairan itu jangan pernah menabrak unggah-ungguh yang sudah ada. Dari sini terlihat begitu pentingnya kestabilan politik dalam membangun negara ini. Terlebih negara kita sekarang begitu banyak melawan arogansi negara maju yang ingin kembali mendikte kita melalui penguasaan tambang. Dikarenakan mereka gagal mengatasi keras kepalanya Jokowi, maka mereka hendak ikut campur menentukan situasi politik negara kita melalui pemilu 2024 ini. Para sahabat sebangsa dan setanah air, seluruh tambang kita sebisa mungkin di stop ekspor dalam bentuk ores atau biji atau raw material. Proses pemurnian biji dari mulai pengambilan baik open pit maupun closed pit, ores dressing sampai ke furnace bukanlah barang aneh. Teknologi seperti itu tidak sulit, bahkan bila perlu sampai ke produk. Sekali lagi saya ingin meyakinkan anak muda, teknologi itu tidak sulit. Dirikan sebanyak mungkin instalasi pengolahan seperti itu. Lalu, pakailah dengan hati-hati, tetapi tetap harus terbatas. Bila tetap dijaga pemakaiannya terbatas, maka nilainya tetap tinggi. Yang kita utamakan adalah menaikkan nilai tambah setiap produk,
Kita harus paham, Amerika dan Cina, mereka sebenarnya tidak kekurangan tambang. Di negara mereka sendiri, mereka memiliki dengan berlimpah. Tetapi, memang sekarang mereka tidak mau mengambil dari tambang mereka sendiri. Terlebih Amerika, mereka menstop pengambilan minyak dan biji tambang. Tidak seperti abad 18 dan 19 yang begitu jor-joran mengambil emas hitam itu. Sekarang, kedua negara ini lebih banyak memainkan added value atau nilai tambah sebuah produk. Dari perbedaan nilai tambah itu, mereka memiliki uang untuk mengimpor kebutuhan minyak dan produk lain bagi mereka tanpa memakai stok di negeri mereka sendiri. Disinilah para anak muda perlu bersatu. Pertahankan hasil bumi kita yang berkelimpahan yang diberi Tuhan. Negara-negara maju tidak akan berhenti menggoyang Indonesia. Mereka ingin membuat Indonesia yang stabil di dalam kebodohan, bukan stabil dalam kecerdasan. Percayalah, mereka tidak peduli tentang agama. Bahkan kalau perlu, mereka akan menciptakan Indonesia menjadi masyarakat mabuk agama, sehingga lupa dan yang penting bagi mereka, kita tetap bodoh. Yang mereka utamakan adalah bisnis semata. Peningkatan kecerdasan masyarakat dan perlawanan dalam menjaga tambang kita membuat mereka resah. Mereka tetap berupaya mencari titik penetrasi melalui tokoh atau partai yang bisa dimanfaatkan demi keuntungan mereka. Peluang-peluang seperti itu akan tetap mereka ciptakan. Peran anak muda lah untuk menutup celah tersebut dengan cerdas. Jangan memberi kesempatan terhadap tokoh dan partai yang hendak memperdagangkan republik ini. Jangan terpengaruh Elon Musk membuat kantor pusat Tesla di Malaysia. Anda semua harus berpikir cerdas, mengapa di Malaysia? Padahal Indonesia yang memiliki tambang yang sangat melimpah. Jawabannya seperti di atas, yang mereka butuhkan adalah kestabilan di dalam kebodohan. Indonesia menuju ke arah kestabilan dalam kecerdasan. Inilah kelemahan berbisnis dengan perorangan. Hanya mengejar keuntungan maksimal semata, bukan proporsional. Situasi yang tidak menguntungkan menjelang pemilu menjadi pertimbangan Elon Musk. Jadi, kestabilan politik dan perlindungan kontrak bisnis sangat diperlukan. Itulah jawabannya untuk bisnis perorangan. Sebuah pilihan yang sangat wajar dilakukan Elon Musk dan memang merugikan pemercepatan industri baterai kita. Tidak mengapa, hanya para generasi muda harus mampu menganalisis lebih jauh lagi. Kita kehilangan momentum yang sangat baik. Dikarenakan banyaknya yang tidak menginginkan Indonesia menjadi maju. Yang sialnya, ada juga pelakunya adalah bagian anak bangsa sendiri. Sekali lagi, tidak mengapa, kita harus tetap ulet. Itu tidak akan lama. Sepanjang anak muda Indonesia mampu melangkah cerdas menghadapi masa depan, jangan takut. Kita harus membalik situasi. Suatu saat nanti Elon Musk yang harus memohon kepada kita. Karena kitalah pemilik tambang nikel. Dan tidak ada yang aneh di dalam teknologi baterai. Karena itu, kiprah anak muda sangat diperlukan membenahi partai-partai politik. Jalan yang paling baik membenahi partai adalah dengan masuk ke partai. Menjadi agen pembaharuan di partai. Kalau sulit merubah sebuah partai, bisa juga mengambil jalan. Para tokoh muda mengumpulkan kekuatan membuat partai lain menyusul partai PSI. Hilangkan istilah politik itu cair. Karena dari situlah pangkal munculnya manusia-manusia tanpa integritas di bidang politik. Yaitu manusia
yang selalu mengingkari ucapannya. Inilah ciri khas politikus karbitan. Para sahabat sebangsa dan setanah air, terlebih para generasi muda, inilah gambaran rimba raya di perpolitikan kita. Kerumitan bernegara seperti apapun bentuknya tetap harus kita jalani. Yang penting, kita harus terus berbuat semakin baik dan jangan ikut melakukan pengrusakan. Justru, tanggung jawab semakin besar untuk memperbaikinya. Terkadang menyakitkan, tetapi memang itulah jalannya. Hanya anak mudalah yang bisa membenahi negara ini. Bangunlah negara ini dengan baik. Jangan takut, karena negara kita memiliki segalanya. Yang diperlukan hanya satu, sentuhan dari tangan-tangan yang baik. Salam, majulah Indonesia.